Menjadi pengusaha skincare di Indonesia memang begitu menggiurkan. Dengan sekejap saja bisa meraup untung yang fantastis. Terlebih dengan semakin canggihnya dunia sosial media bisa menjadi sarana penjualan yang menjadi mudah untuk menghasilkan laba yang berlipat-lipat ganda. Namun, semua itu bisa musnah jika produk skincare yang kita punya tercoreng namanya. Dikarenakan kandungan dalam skincare itu berbahaya dan bisa membuat wajah pengguna rusak. Bukan cantik yang didapat, justru penyakit yang datang. Terlebih uang jutaan sudah melayang. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di Next Update. Beberapa waktu lalu, pemilik usaha skincare seperti Reza Gladys dan Sheila Saukia mendatangi Komisi 10 DPR RI untuk membicarakan tentang kisruh skincare yang terjadi di tanah air ini. Sungguh meresahkan memang bagi warganet pengguna skincare di tanah air. Jika masih ada saja skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan merajalela dijual di pasaran. Setelah membuat Nikita Mirzani sebagai tersangka atas laporannya, kemarin Reza Gladys menyuarakan apa yang ia alami sebagai pemilik usaha skincare. Di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan. Jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-spill produk, tapi dengan mengatakan hati-hati, dokter berkedok, penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter. Terus selanjutnya selain itu mereview produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetulkan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian, seperti si abu-abu, tukang flexing. Namun saat Reza Gladys menceritakan tentang yang ia alami, salah satu peserta rapat meminta untuk Reza menyebutkan siapa nama yang sedang ia bicarakan. Maaf pimpinan, sebentar pimpinan, maaf pimpinan, Pak, Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya? Siapa namanya? Kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kami nggak tahu nih siapa nih orang yang mau dituduh nih siapa. Jadi harus jelas ya supaya kami paham. Itu ya Mbak. Ya. Udah luar biasa, kakak waktu itu shock banget. Sampai jam aja nih, kan nggak hubungin stresin sekarang ini deh, bener ini. Nah, jadi setelah konten itu naik, nanti kita ketemu bikin konten bareng gitu loh. Sama seperti si dokter Angel, kan dokter Angel tanggal 25 bakalan konten bareng gitu. Ya, lanjut dengan memperdengarkan itu. Sekarang siapa dia? Ya, siapa ya? Suara siapa itu? Ya, boleh disampaikan. Maaf, Ibu Pimpinan. Jadi ini suaranya Dokter Samira. Karena dia mengatakan dia menaikkan itu, dia mengancam saya untuk menaikkan itu karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dokter Samira. Dokter Samira itu dokter detektif. Iya, benar. Boleh disebutkan. Iya, biar kita tahu. Jadi kerusuhannya tuh kita tahu dokter Samira itu sama dengan dokter detektif ya. Meski dirinya sudah menjadi tersangka, Nikita Mirzani pun memberikan tanggapan atas kehadiran Reza Gladys dan Sheila Saukia ke gedung DPR RI. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat.
Jangan karena lu bisa masuk komisi 9, lu bisa ngomong cop-cop semau lu, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti Uya Kuya, tuh gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ, pasti ada Uya Kuyuy, ya kan, yang nggak bantuin. Hah, biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Lantas, bagaimana tanggapan Nikita Mirzani melihat begitu banyaknya orang yang senang dirinya menjadi tersangka? Jangan salfok sama muka gue yang tembem, karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem. Tuh, jadi agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang happy ya, udah ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng, jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah, biar bisa dibagi-bagi ke tetangga gitu. Kecil banget, gimana sih? Duitnya belum habis kan, masih banyak. Bikinlah serumah, bagi-bagiin atau bikin apa gitu. Biar gue juga bangga gitu ditersangkakan. Tapi gue bangga sih, karena gue menyuarakan kebenaran. Itu belum berakhir, itu baru mulai. Be ready sayang. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Bukan Nikita Mirzani namanya jika ia tidak bersuara tentang orang-orang di sekitar yang menyenggol kehidupannya. Just information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Pengen kayak suara nenek lampir, nggak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, ingat, lu yang nyari gua. Dan gue tidak pernah berhubungan sama lu. Gue gak mau kenal sama lu, najis. Lihat muka lu aja gue gak mau. Tapi gak apa-apa, namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan, harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu. Tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys. Semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang rekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam. Jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh. Ya, atau lu jualan lotion pemutih kek, badan lu tuh abu-abu. Dengan jadi tersangkanya Nikita Mirzani memang mendapatkan banyak perhatian dari warganet, termasuk dari salah satu artis Emma Waroka. Ia pun sangat menanti perkembangan kasus pemerasan ini. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang Nikita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan?
penyuapan. Nah itu, penyuapan, penjebakan, ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam, tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu, gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya, hayu buruan transfer. Ya dong, ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lo dilaporin seolah-olah lo yang memeras. Itu sih nanti kita buktiin di pengadilannya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan Next Update hanya di channel YouTube Nexera Entertainment.